Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu Om Swastiastu, salam harmoni, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya nama I Ketut Sudiana, staf dosen pada program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Saya terlahir dari 5 bersaudara, jadi saya anak keempat. Ya, karena itu kalau dari nama Bali sudah terlihat anak keempat, nama panggilannya Ketut ya. Jadi dari 5 bersaudara, terlahir dari orang tua, ayah kandung itu I Ketut Made almarhum dan ibu Ni Nyoman Munit. Jadi kedua orang tua saya itu petani, dan yang ibu itu pedagang warung kopi dan warung kelontong. Saya lahir di Gianyar pada tanggal 23 Oktober 1963. Jadi kalau dilihat angka tahunnya itu beberapa bulan setelah Gunung Agung meletus itu ya. Itu suatu yang pertanda ketika saya dilahirkan di desa di kampung yang namanya Banyar Papadan, Petak Kaje, Gianyar. Kemudian saya sudah menikah tahun 1992, tepatnya pada hari Natal 25 Desember 1992, meminang, menyunting gadis subud yang bernama Niketut Sukerni dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya Gede Aris Bayu Rewa, sekarang sudah selesai pendidikannya S2 dan sudah jadi dosen. Kemudian yang kedua namanya nih Made Diana Hayu Hemas, sedang pendidikan S2, tetapi juga sudah mengajar di sebuah SMP di kota Singaraja. Nah, kalau masa kecil itu saya terlahir di desa, seperti saya sampaikan tadi itu terlahir di sekitar tahun 1963 ya, dekat-dekat beberapa bulan setelah Gunung Agung meletus itu dalam kondisi yang kesulitan lah dalam hal makanan, sehingga kata orang tua saya waktu kecil itu kekurangan gizi. Dari mana diketahui itu saya sudah sempat bisa berjalan merangkak, tetapi karena kondisi kesulitan makanan akibat Gunung Agung meletus itu akhirnya kembali harus awalnya sudah bisa berjalan itu ya, tinak-tinak bahasa Balinya, akhirnya kembali harus merangkak kembali karena kekurangan gizi di masa kecil itu ya. Masa kecil dihabiskan di desa ya seperti apa layaknya anak-anak di desa ya, bermain di sawah, bermain layang-layang di sawah, dan sebagainya. Kalau saya ingat-ingat sekarang itu adalah masa kecil adalah masa yang sangat menyenangkan buat saya. Saya kalau masuk sekolah, memulai sekolah itu karena saya di desa tidak memulainya dari sekolah taman kanak-kanak. Zaman itu di kampung, di tempat saya dilahirkan tidak ada sekolah taman kanak-kanak. Jadi saya memulainya dari SD. Dan akibat dari kondisi di masa kecil kekurangan gizi ya, mengakibatkan saya mungkin terhitung telat masuk SD. Jadi saya baru masuk SD itu setelah menginjak usia 8 tahun. Jadi untuk ukuran anak SD mungkin telat 1 tahunan lah. Itu karena kondisi status gizi yang kurang bagus. Kemudian kalau kita di desa itu untuk masuk SD itu, kalau zaman dulu saya kecil di desa ada istilah sikut koping.
Jadi kalau sudah bisa gini ya, memegang kuping dengan tangan seperti ini, kalau sudah menyentuh, itu berarti sudah cukup umur untuk masuk sekolah dasar. Jadi saya terhitung telat masuk sekolah dasar. Selain itu, saya masuk sekolah dasar kalau di desa Papadan itu ya, suatu desa yang agak jauh dari perkotaan, itu kita baru masuk sekolah kalau memang kita dianggap mampu untuk mengurus diri sendiri. Ya, jadi mulai dari bangun tidur, lalu mandi, mempersiapkan pakaian sekolah dan alat-alat persekolahan itu kita urus sendiri. Jadi di kampung tidak ada ceritanya orang tua membangunkan, lalu mengantar jemput ke sekolah, tidak ada. Jadi semua harus bisa dikerjakan secara mandiri. Termasuk mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti pekerjaan rumah, semua harus dikerjakan sendiri. Nah itu kehidupan saya ketika masuk sekolah dasar di SD Negeri Padpadan namanya. Kalau sekarang namanya SD Negeri 1 Petak Kajo. Jadi saya masuk tahun berapa itu ya? Tahun 71, lalu selesai tahun 1977 di SD. Kemudian setamat SD, saya melanjutkan jenjang SMP bersekolah di sekolah SMP Negeri 1 Tapak Siring. Itu jaraknya kurang lebih 7 sampai 8 kilometer yang harus ditempuh jalan kaki, melewati jalan setapak persawahan, dan juga harus menyeberangi sungai atau tukat pekerisan. Tepatnya ya lebih sering dikenal dengan dam atau empelan pejeng. Nah itu jaraknya sekitar 7-8 kilometer dengan waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam. Jadi itu saya bersekolah di SMP Negeri 1 Tapak Siring. Jadi posisi sekolah itu persis di, kalau boleh dibilang di depan ya, di depan gerbang Istana Tapak Siring. Jadi satu sekolah yang sangat strategis dan favorit pada zaman itu. Nah itu setelah tamat SMP, saya melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Gianyar. Ya, selesai tahun 84. Selepas SMA melanjutkan sekolah atau kuliah ke perguruan tinggi dan memilih jurusan pendidikan kimia FKIP UNUD namanya waktu itu, yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada program studi pendidikan kimia. Nah, gelar S1 doktorandus saya selesaikan setelah menyelesaikan tugas akhir mengambil topik pencemaran lingkungan air, tepatnya sumur gali. Kemudian setelah tamat S1 ya, untuk jenjang pendidikan saya melanjutkan di Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil ilmu kesehatan masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan. Jadi dari S1 saya memang memiliki ketertarikan pada isu-isu lingkungan hidup. Sehingga pada jenjang S2 saya mengambil ilmu kesehatan masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan. Jadi gelar magister saya dapatkan pada tahun 1998. Ya, dengan juga menyelesaikan tugas akhir tesis, mengambil topik tentang pencemaran udara di tempat-tempat pusat perbelanjaan di kota Surabaya, dan kita ingin lihat pengaruhnya atau dampaknya terhadap kesehatan juru parkir. Kemudian untuk jenjang S3 saya terhitung agak telat ini masuk jenjang S3 program doktor, itu saya baru masuk tahun 2011 ya. Melanjutkan program doktor di Universitas Udayana dengan mengambil ilmu kesehatan masyarakat. Karena ketertarikan saya pada isu-isu terkait dengan lingkungan hidup, lebih spesifik kesehatan lingkungan, saya ingin memperdalam keterkaitan kesehatan lingkungan dengan kesehatan masyarakat. Ya, jadi saya melanjutkan di Universitas Udayana untuk gelar doktoralnya.
Ya itu memang kan, karena terlahir, di desa itu, eee, kegiatan membantu orang tua, membantu keluarga, pada zaman itu di desa ya seperti kelas 1 dengan sampai kelas 2 SD ya, saya membantu orang tua memelihara itik. Eee, Kemudian kelas 3 kelas 4 sempat membantu, keluarga itu pelihara sapi, dan mulai kelas 5 sampai kelas 2 SMA itu saya membantu keluarga memelihara, ayam petelur, ayam pedaging, atau bahasanya ayam broiler kalau sekarang ya. Nah itu kalau di desa itu kan suatu yang biasa itu ya, bukan sesuatu yang istimewa, ketika saya kecil di desa mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Dan saya rasa waktu itu saya tidak terlalu membebani, kegiatan seperti itu ya. Sekolah masih bisa berjalan dengan baik, artinya bisa mengikuti sekolah, membantu orang tua juga bisa. Dan di sela-sela itu juga saya membantu orang tua ya, terutama ibu karena buka warung kopi dan berjualan, kelontong ya, kebutuhan rumah tangga, saya juga membantu, orang tua, ibu untuk berjualan di warung. Dan pada saat itulah saya merasakan sesuatu yang orang tua sering menegur gitu ya. Karena saya punya kebiasaan membaca koran bekas. Jadi kalau dulu itu banyak koran ya, jadi dibeli kiloan untuk bungkus-bungkus kemas-kemas barang oleh orang tua di warung itu, eh, koran yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu biasanya dalam hitungan 2-3 hari habis saya baca. Jadi saya memang memiliki kebiasaan membaca. Kalau dulu sumber bacaan terbatas, tapi koran-koran bekas ya termasuk iklan-iklannya semua, saya lahap habis untuk dibaca. Jadi pengalaman di waktu kecil seperti membantu beternak, membantu ibu di warung itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Bisa saya tambahkan ya, waktu saya SMP itu ya, tepatnya baru masuk kelas 1 SMP itu sempat membantu kakak ini ya, kakak yang punya ya sebut usaha lah, jual beli sepeda motor bekas. Kalau bahasa sekarang namanya calo. Tentu kalau dipikir-pikir itu saya melanggar ya. Tapi zaman itu kan di desa ya, kakak bawa motor satu, kalau mau beli motor yang lain kan jadi dua motornya dibawa pulang. Ya saya malah kelas 1 SMP disuruh suruh bawa motor ya. Ya kalau diingat sekarang itu ya pelanggaran, tentunya belum punya SIM tapi. Jadi saya mohon maaf, ini tentu tidak baik untuk dicontoh, tapi itulah kehidupan fakta yang saya jalani dulu ya. Itu sekitar tahun 1979 sampai 1980-an ya, saya membantu kakak untuk, apa ya istilahnya, calo jual beli sepeda motor ya. Pada waktu itu sangat laris, memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan karena memang pada waktu itu belum ada ya, belum ada kredit kepemilikan sepeda motor. Baru kemudian sekitar tahun 80, 81, 82 mulai ada kredit kepemilikan sepeda motor, terutama pada guru dan pegawai negeri. Nah, mulai agak seret ya, agak seret. Nah, itu pengalaman yang menyenangkan juga dulu ya, membantu kakak tentu, dikasih kalau dapat rezeki ya dikasih minta uang tentu sama kakak itu. Iya, kalau berbicara tentang pendidikan ini, saya saudara 5 orang ya, tetapi yang masih hidup karena kakak terdekat saya yang Komang itu meninggal waktu kecil, cerita orang tua ya. Jadi, sekolah itu kakak-kakak saya juga semua sekolah ya. Tetapi yang menarik untuk bisa saya sampaikan di sini adalah bagaimana orang tua saya yang dua-duanya, tidak pernah mengenyam sekolah formal, artinya bersekolah, kalau bahasa ekstrimnya itu disebut dengan buta huruf, itu, memiliki kesadaran ya untuk menyekolahkan anak, bahkan sampai bangku kuliah ya. Itu, buat saya itu saya melihat kok itu suatu mujizat ya, karena
dari teman-teman saya yang SD, SMP sangat sedikit yang melanjutkan sekolah. Bahkan yang sampai ke perguruan tinggi hanya saya, teman-teman SD itu. Walaupun hidup di desa, ini bagi saya ini anugerah Tuhan yang tidak bisa saya jelaskan ya mengapa saya punya kesadaran, keinginan untuk bersekolah, walaupun sebetulnya dari sisi ekonomi masih sangat sulit ya. Tetapi orang tua punya semangat untuk membiayai saya dan keluarga saya untuk bersekolah. Walaupun beliau dua-duanya buta huruf. Kalau saya sekarang diminta memaknai itu, ya, saya memberikan makna walaupun orang tua saya itu buta huruf, tidak sekolah, tetapi nampaknya orang tua memiliki suatu keyakinan yang luar biasa bahwa melalui pendidikan anak-anaknya akan memiliki masa depan yang lebih baik. Itu yang saya bisa tarik hikmahnya kalau ditanyakan sekarang itu ya. Kalau momen yang berkesan tentu banyak ya, tetapi yang ingin saya berbagi ya, pada kesempatan yang baik ini adalah ketika saya dulu, tamat SMA. Jadi tamat SMA di tahun 84, eee, karena suatu kondisi ya, ekonomi khususnya kondisi ekonomi itu membuat saya pada situasi terancam untuk tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, tidak bisa melanjutkan kuliah. Ya, pada waktu itu seleksi masuk perguruan tinggi namanya Sipanmaru ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi setamat SMA itu teman-teman pada mengikuti bimbingan belajar. Saya di Gianyar, sekolah SMA 1, teman-teman SMA itu selesai itu ya jeda menjelang selesai ujian menjelang seleksi masuk perguruan tinggi itu ada jeda waktu dan mereka memanfaatkan untuk bimbingan belajar karena untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Sementara saya ketika menyampaikan kepada orang tua, keluarga, itu nampaknya orang tua angkat tangan bahwa tidak sanggup untuk membiayai pendidikan saya ke jenjang perguruan tinggi. Dan pada saat itu saya tidak tahu kan kalau saya ditanya kenapa saya punya suatu pernyataan ya bahwa saya menyampaikan kepada keluarga mohon saya diizinkan ya diberikan minta uang ya untuk membeli tes ya untuk membeli formulir namanya untuk bisa ikut tes masuk perguruan tinggi Sipanmaru yang saya bilang tadi. Tolong diizinkan. Lalu saya semacam ada kontrak sosial ya atau kontrak dengan keluarga saya menyampaikan bahwa saya izinkan saya ikut tes. Kalau saya ikut tes dan lolos testing masuk perguruan tinggi, lalu saya tidak bisa sekolah, berarti bukan saya yang bodoh. Bukan saya yang gagal. Saya tidak bisa masuk perguruan tinggi karena alasan ekonomi. Itu saya sampaikan pada orang tua dan kakak-kakak saya. Tetapi kalau saya testing dan kemudian tidak bisa melanjutkan kuliah, berarti diri saya yang bodoh, diri saya yang mengakibatkan saya gagal masuk perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya setelah ikut tes dan ternyata saya dinyatakan lolos di jurusan pendidikan kimia yang saya pilih ya sebagai mahasiswa yang lolos testing ya, calon mahasiswa yang lolos testing. Nah, di situ saya menyampaikan pada orang tua. Silahkan sekarang saya ikut tes dan sekarang saya lolos. Andaikan saya tidak bisa melanjutkan kuliah tidak masalah. Tetapi paling tidak saya sudah membuktikan sesungguhnya saya mampu. Andaikan saya tidak masuk karena suatu kondisi terutama masalah ekonomi. Mungkin dengan pernyataan saya itu keluarga saya ya kakak saya berpikir agak keras itu ya.
bagaimana artinya beliau orang tua saya dan kakak saya melihat kesungguhan saya untuk belajar, kesungguhan saya untuk bisa menikmati bangku kuliah. Lalu dengan berbagai macam upaya, usaha, akhirnya terkumpul uang untuk bisa saya mendaftar ke Singaraja. Saya masih ingat ya, eh, eh, pada waktu itu tanggal 27 Juli 1984. Saya berangkat dari kampung, dan berangkatnya dari kampung itu sekitar pukul 9.10 pagi. Setelah di pagi harinya itu sekitar pukul 6 pagi, masih waktu Indonesia Barat itu di Bali, saya harus menjual salah satu anting-anting ya, apa namanya, untuk perhiasan perempuan adik saya. Jadi kalau anting-anting itu kan dua kiri kanan, tetapi karena sebelah hilang, satunya masih, dan itu salah satu yang saya jual ya, karena tinggal satu, itu di pagi hari. Jadi toko emas di Gianyar itu belum buka. Saya sudah datang gedor-gedor pintu untuk menjual anting-anting yang sebelah itu, perhiasan dari adik saya yang sebelahnya sudah hilang, untuk mengumpulkan uang agar bisa menutupi biaya pendaftaran ke Singaraja itu. Akhirnya terkumpul uang, tetapi upaya keluarga itu juga diikuti dengan keberuntungan-keberuntungan yang lain, yang menurut saya itu keberuntungan. Karena pas pada tanggal 27 Juli itu ya, sudah hari terakhir penutupan pendaftaran, ada teman ya di kampung ya yang memiliki mobil pickup mau mengambil jeruk ke terminal Banyuasri. Jadi saya ikut di mobil pickup yang mau ngambil jeruk ke pasar Banyuasri itu, zaman itu, tahun 84. Saya dikasih tumpangan, dan saya masih ingat betul saya dibelikan nasi bungkus di daerah Pasar Kayu Ambo. Jadi keberuntungan-keberuntungan itu banyak mengikuti kehidupan saya, dan karena itu saya selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada saya hingga saat ini. Jadi itu ya yang paling berkesan buat saya ya, yang membuat hidup saya selalu termotivasi, karena sepanjang kita ada upaya, tidak menyerah, Tuhan selalu membantu dengan keberuntungan-keberuntungan yang sebetulnya kadang-kadang di luar nalar kita, di luar pemikiran kita. Ada keberuntungan yang dikirim Tuhan agar saya khususnya bisa pada waktu itu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Itu sesuatu yang menurut saya tidak mudah untuk saya lupakan. Kalau orang tua, terutama ibu, berpesannya, saya enggak tahu juga ya, ketika saya kuliah di perguruan tinggi ya, khususnya di S1 di Singaraja ini ya, entah mengapa, saya kuliah itu agak lambat ya tamatnya. Saya tamat S1 itu 6 tahun. 6 tahun baru saya tamat S1. Tetapi bukan berarti saya tidak baik ya prestasi akademik, karena saya juga tidak pernah ada mata kuliah yang sampai tidak lulus, enggak pernah. Tetapi orang tua saya berpesan, ya sekolah yang baik, karena orang tua saya tidak berpendidikan, enggak tahu apa itu SKS, apa itu orang kuliah, enggak terlalu ngerti ya. Tetapi selalu saya menyampaikan pada orang tua bahwa kalau sudah ini, ya saya sekarang semester ini sudah seperempat sarjana, ya tinggal setengah lagi menjadi sarjana, sebentar lagi menjadi sarjana. Begitu cara saya menyampaikan kepada orang tua. Tapi orang tua saya berpesan itu yang selalu saya ingat, bahwa yang penting, pakai bahasa Bali tentunya, yang penting kamu itu kuliahnya menyenangkan itu ya. Yang penting tamat, walaupun telat tidak apa-apa katanya. Yang penting tamat itu ya. Karena kan orang tua saya tidak ngerti SKS, apa itu masa studi, tidak tahu. Permintaannya sederhana, yang penting kamu kuliah itu menyenangkan, kamu kuliah itu bisa selesai, tamat dalam bahasa Bali, memek gitu ya. Memek, ibu
pasti membiayai sesuai dengan kemampuan itu ya. Itu pesan dari orang tua saya, dan saya ingat betul satu kesempatan, zaman itu enggak seperti sekarang anak-anak ya. Zaman itu saya kuliah ke Singaraja itu bawa bekal beras. Pernah satu kesempatan saya, orang tua saya itu enggak punya beras, dipinjamkan ke tetangga. Jadi biasa saya ngangkut beras 10 kilo ya untuk cukup beberapa bulan itu ya, dari rumah, di dalam apa namanya itu, kantong itu ya, kantong karung itu ada beras, ada sahur, ada sambal ya yang kering-kering yang cukup bertahan bisa sampai 1 minggu gitu ya. Nah itu sangat membantu. Jadi pesan orang tua itu, jadi sangat sederhana tetapi buat saya sangat dalam bahwa yang penting selesai, ya kalau saya terjemahkan yang penting kamu bertanggung jawab pada studimu gitu ya. Ya kalau sekarang saya terjemahkan, kalau dulu tentu, oh ya yang penting saya tamat, yang penting saya menyenangkan, artinya nggak boleh stres itu loh, tapi kamu harus bertanggung jawab sampai kuliahmu selesai. Saya kira itu pesan orang tua yang sangat sederhana pesannya tetapi penuh makna buat saya. Saya tidak menggunakan kata paling ya, jadi mohon izin saya menjawabnya tidak paling, artinya tidak hanya satu ya, karena dalam eh, perolehan raihan karir saya, terutama menjadi dosen di Universitas Pendidikan Ganesha itu, mohon maaf pada yang lain saya akan menyebut 3 ya, mohon maaf sekali pada yang lain karena banyak banyak orang, banyak teman ya, banyak keluarga yang membantu. Tapi pada tempat ini saya akan menyebut 3 yang paling apa ya, paling berkontribusi ya dalam kehidupan saya menjalani kehidupan menjadi dosen dan menjadi guru besar seperti sekarang. Yang pertama itu tentu orang tua ya, yang tadi sudah banyak saya singgung, memiliki kontribusi yang besar ya. Saya lagi-lagi saya tekankan di sini, saya ulang kembali bahwa walaupun orang tua saya tidak berpendidikan ya, buta huruf, tetapi memiliki keyakinan bahwa melalui pendidikan anak-anaknya akan memiliki masa depan yang lebih baik. Ya ini tentu saya ingin berbagi pada orang tua yang lain ya, kalau ada yang mendengar cerita saya ini untuk bisa dijadikan pegangan ya, bahwa pendidikan itu penting. Ya, itu orang tua ya, ya dengan segala kasih cintanya mau berinvestasi membiayai saya kuliah dalam kondisi yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Terus yang kedua tentu saya menyampaikan terima kasih ya kepada istri saya itu ya, Niketut Sukerni ya. Setelah perjalanan hidup saya sekarang ya jadi dosen sampai pada jabatan akademik menjadi guru besar, saya baru bisa merasakan, bisa memaknai arti sejati dari ungkapan bahwa di balik suami yang sukses, suami yang cemerlang karirnya, ada istri yang hebat. Kalau dulu saya mendengar ungkapan seperti itu, sepertinya apa sih maknanya gitu lah. Nah sekarang ya mungkin ini terkait dengan perjalanan umur dan tempaan hidup ya dalam menempuh karir, itu saya sangat merasakan makna sejati dari makna yang sesungguhnya dari ungkapan bahwa di balik suami yang sukses, suami yang cemerlang karirnya, ada istri yang hebat. Ya karena istri saya ya selalu mendukung saya dalam menempuh pendidikan ya, baik di jenjang S2, kemudian S3 ya, meninggalkan rumah, meninggalkan tanggung jawab, sebagian tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan semua itu bisa
diambil alih tanggung jawab itu dikerjakan oleh istri ya, baik itu di keluarga maupun tugas-tugas sosial di masyarakat maupun di keluarga besar itu bisa diambil alih oleh istri sehingga saya bisa fokus pada studi. Bahkan sampai sekarang saya bisa fokus pada melaksanakan, menjalankan karir saya sebagai dosen ya, untuk melayani mahasiswa, menjalani tridharma, kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ya karena apa? Karena ada istri yang bisa dipercaya akan mampu mendidik anak-anak dan mengurus rumah tangga. Ya itu yang kedua, jadi yang memberikan kontribusi setelah orang tua adalah istri. Dan yang ketiga ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa yang berpengaruh besar terhadap karir saya sampai meraih jabatan guru besar adalah beliau Rektor Universitas Pendidikan dan Desa, Bapak Profesor Dr. Nyoman Jampel, MPD. Ya, karena setelah saya tamat S3 ya, dengan kualifikasi pendidikan doktor, nggak terpintas di pikiran saya untuk mengurus atau jenjang jabatan akademik guru besar itu. Saya sudah merasa cukup karena saya berpikir saya sudah memenuhi syarat untuk menjadi dosen, dilihat dari sisi kualifikasi pendidikan yakni doktor. Hanya sampai di situ. Tetapi setelah bertemu dengan Bapak Rektor, beliau membimbing saya, memotivasi saya, dan mengingatkan bahwa jabatan akademik itu menjadi seorang guru besar, profesor, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang pesan dari beliau yang disampaikan ke saya, dan selalu saya ingat bahwa menjadi guru besar itu adalah kepentingan institusi, kepentingan lembaga ini. Jadi beliau berpesan agar saya mengurus segala persiapan, segala persyaratan untuk menjadi guru besar itu, dan beliau sangat banyak memberikan kontribusi ya, memotivasi dan memfasilitasi sehingga saya pada saat ini sudah pada jenjang jabatan akademik guru besar. Jadi mohon maaf pada yang lain tidak saya sebutkan, tetapi tiga inilah yang harus saya posisikan sebagai orang-orang yang memberikan kontribusi besar terhadap karir saya. Ya, sebagai seorang guru besar ya, seperti saya katakan tadi ya, bahwa menjadi guru besar itu, kalau saya maknai sekarang bukan tujuan ya, tetapi menjadi guru besar itu adalah wahana, sarana, karena dengan jabatan guru besar itu ada peluang yang lebih besar, ada tantangan dan kewajiban yang lebih besar. Jadi ada peluang dan ada kewajiban. Sehingga kalau berangkat dari situ tentu saya menempatkan peluangnya, saya bisa berkiprah dalam tridharma perguruan tinggi yang lebih baik, baik itu pendidikan, tentu dengan guru besar kita bisa misalnya mengajar pada pasca sarjana S2 maupun S3. Jadi berkontribusi di dalam hal itu. Kemudian tentu dalam hal-hal kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan jabatan akademik guru besar itu terbuka peluang untuk melakukan itu lebih bagus, lebih banyak. Kemudian tentu ada tanggung jawab, ada kewajiban untuk bisa melayani mahasiswa lebih baik. Jadi jabatan guru besar ini sebagai wahana agar kita bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada mahasiswa. Jadi dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi itu ya meneliti, mengabdi, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran ya tantangannya sebagai guru besar tentu harus terbuka peluang dan
harus bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ya, lebih baik terhadap Undiksa ini. Bagaimana kita menjadi bagian untuk pencapaian keunggulan Undiksa. Nah itu buat saya itu adalah tantangan dan kewajiban. Ya kalau ditanyakan perkembangan Undiksa ya dibandingkan ketika karena saya S1 di sini tahun 84 ya. Kalau sampai sekarang itu sudah berapa tahun saya di sini ya? Lebih dari 84 berapa jadi ke tahun 2022 ini ya. 30 tahun lebih lah saya berkiprah, berkecimpung ya mulai dari mahasiswa sampai sekarang di Undiksa. Jadi dengan tegas bisa saya sampaikan, jadi perkembangan Undiksa itu sangat luar biasa, perkembangan Undiksa itu sangat pesat. Nah untuk mensupport ya, untuk mendukung pernyataan saya ini, bisa saya pilah-pilah. Yang pertama misalnya bisa dilihat dari kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Undiksa. Baik perkantoran, gedung ruang kuliah, laboratorium, dengan berbagai macam laboratoriumnya ya, kemudian perpustakaan dan fasilitas lainnya. Jadi dilihat dari sarana prasarana itu kemajuannya luar biasa pesat ya. Kemudian juga bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Betapa Undiksa berkembang sangat pesat, berkembang luar biasa dalam kualifikasi sumber daya manusianya, baik dosen, tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan. Nah kalau dosen ya tentu kita lihat dari kualifikasi jenjang pendidikannya. Jadi semakin banyak dosen-dosen yang dengan kualifikasi pendidikan S3 atau doktor. Kalau dosen juga kita lihat kualitas sumber daya manusia dosennya itu dilihat dari jenjang akademiknya, jenjang jabatan akademiknya. Jadi rasionya semakin baik ya, artinya jumlah lektor kepala dan profesor itu sudah semakin banyak di Undiksa. Tidak hanya di sektor sumber daya manusia dosen, tetapi juga mencakup sumber daya manusia tenaga kependidikannya, pegawainya. Jadi saya melihat ya dalam beberapa tahun belakangan ini keseriusan staf tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya itu semakin meningkat. Tidak hanya S1 atau S2, bahkan beberapa sudah menyelesaikan pendidikan doktornya atau sedang menyelesaikan studi doktornya. Itu terjadi di pegawai dan itu tentu salah satu indikator ya bahwa Undiksa itu menjadi lebih baik. Yang lain bisa saya sampaikan kan kalau secara melembaga itu adalah status akreditasi. Jadi Undiksa secara institusional ya universitasnya sudah terakreditasi A, kemudian sudah semakin banyak program studinya terakreditasi A atau unggul. Bahkan dalam akhir tahun 2022 ya di bulan Desember ya sudah keluar sertifikat program studi yang dimiliki Undiksa itu memiliki sertifikat akreditasi internasional. Nah ini juga salah satu indikator betapa Undiksa berkembang lebih pesat. Yang lain bisa saya tambahkan adalah student body. Jadi makin tahun, makin ke belakang, jumlah mahasiswa Undiksa itu semakin meningkat. Nah ini kan jumlah mahasiswa yang meningkat ini kan mencerminkan tingkat kepercayaan kepada Undiksa oleh masyarakat. Untuk menjadikan tempat bagi putra-putrinya berkuliah, menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana atau pasca sarjana. Kita bisa lihat dari student body yang semakin meningkat. Di level internasional juga terkait dengan student body itu bahwa jumlah mahasiswa asing ya yang menempuh pendidikan ya, baik itu gelar ataupun non gelar ya, itu jumlahnya juga semakin banyak di Undiksa. Nah itu
menunjukkan bahwa Undiksa semakin baik. Tetapi itu kan hal-hal yang sifatnya kasat mata. Tetapi yang tidak kasat mata apa? Yang mencerminkan bahwa Undiksa itu lebih baik, lebih hebat, berkembangnya lebih pesat adalah atmosfer akademik. Jadi iklim akademik di Undiksa itu sudah sangat baik. Ya ini tentu tidak terlepas dari filosofi ya, landasan visi Undiksa yang menggunakan landasan Trihita Karana sebagai core value-nya, itu menjadikan atmosfer akademik di Undiksa itu sangat baik, sangat harmonis, kerjasama ya. Seluruh sivitas Undiksa ini sangat baik dan semua yang saya ceritakan itu berdampak pada kemajuan Undiksa sesuai dengan visi pimpinan ya, terutama Bapak Rektor, untuk menjadikan Undiksa sebagai sebuah perguruan tinggi trendsetter university atau international reputable university. Jadi trennya sudah ke arah ke sana, sehingga pencapaian visi untuk menjadi unggul di Asia pada tahun 2045 mungkin akan bisa dicapai oleh Undiksa lebih awal lagi. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan sebagai penegas bahwa Undiksa nampaknya sudah siap menjadi universitas yang unggul. Ya, kalau di era sekarang ya, era global ya, era persaingan yang sangat tinggi ya, antar perguruan tinggi ya, dalam memberikan pelayanan pendidikan, maka yang pertama tentu harus memperbaiki sarana prasarana ya. Kalau dalam era IT sekarang ya, sarana prasarana yang berbasis IT tentunya. Itu masih harus ditingkatkan. Yang kedua, dalam era MBKM sekarang ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, tentu selain sarana prasarana maka kerjasama Undiksa dalam hal ini dengan perguruan tinggi yang lain, kerjasama Undiksa dengan dunia usaha, dunia industri itu harus ditingkatkan. Karena tuntutan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu harus didukung oleh kerjasama yang semakin baik, kerjasama yang semakin luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya karena memang satu fenomena yang menarik ya, di dalam era kompetisi yang sangat ketat, untuk ikut menjadi pemenang dalam era kompetisi yang sangat ketat ini adalah bekerja sama. Jadi kata kuncinya adalah bekerja sama. Jadi itu satu yang harus terus ditingkatkan, masalah kerjasama itu. Kemudian yang lain yang tidak boleh ditinggalkan ya, karena sebuah perguruan tinggi itu tidak hanya dinilai seberapa bagus gedungnya, ya seberapa lengkap sarana prasarananya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga idealisme sebuah perguruan tinggi di dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat agar Undiksa mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual ya, hard skill-nya, tetapi memiliki karakter kecerdasan soft skill. Ya, sehingga lulusan Undiksa betul-betul berkualitas yang nantinya bisa diukur dari seberapa lulusan Undiksa itu bisa terserap di pasar kerja, bahkan yang lebih hebat lagi adalah Undiksa menghasilkan lulusan yang siap menciptakan lapangan kerja, job creator itu. Jadi hanya dengan demikian, jadi Undiksa akan tetap bisa bersaing dalam persaingan yang sangat ketat dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat.
Jadi menyangkut dua hal, baik hard skill-nya maupun soft skill-nya. Jadi apapun aktivitas dari sebuah perguruan tinggi ya, Tridharma perguruan tinggi, ending-nya, ujung akhirnya adalah bisa menghasilkan lulusan yang bermutu. Ukuran lulusan yang bermutu itu adalah terserap di pasar kerja atau bisa menciptakan lapangan kerja buat dirinya dan juga bisa menyerap pekerja yang lain. Saya kira itu untuk bagaimana Undiksa bisa eksis ya dalam persaingan global yang sangat ketat ini. Baik, terima kasih ya mengakhiri pertemuan ini. Saya menyampaikan salam sehat dan untuk tetap bersemangat bagi kita semua untuk percaya bahwa melalui pendidikan kita akan bisa mengenal dunia lebih baik, bisa mengenal dunia lebih luas, yang nantinya berimplikasi kita bisa menjalani hidup lebih nyaman, lebih aman, lebih mudah dan tentu akan menjadi lebih bahagia. Saya kira itu, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Acara ini diproduksi oleh